Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Kalimantan ya, dari karya daripada Bang Beben atau Ahmad Ben Bella, Petaka di Tambang Emas Kalimantan. Kisahnya makin seru aja, sudah masuk part keempat teman-teman. Udah nggak sabaran pastikannya untuk masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa dong diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman juga yang mungkin suka membaca, bisa mengunjungi karya-karsa dari Ahmad Ben Bella atau Bang Beben. Kisahnya keren-keren banget di dalamnya teman-teman. Dan langsung saja, nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai basa-basi kelamaan lagi. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Kampung mati di tengah belantara Kalimantan. Petaka di tambang emas Kalimantan. Part 4. Suara gemericik sungai terdengar semakin jauh di belakang. Kaki kami terus melangkah menyusuri hutan yang penuh dengan semak berduri. Kami harus berjibaku mengusir nyamuk dan lintah yang menempel di kulit. Teriakan kami menggema di tengah hutan, berharap ada jawaban dari Mas Soleh. Anehnya, setiap kali berteriak, memanggil nama Bang Soleh, burung hantu selalu menyahut. Semakin dipanggil, semakin lantang sautan burung hantu. Hanya kebetulan, ucapku dalam hati. Berada di tengah rimba di tengah malam seperti ini membuat pikiran berimajinasi macam-macam. Namun, dinginnya angin malam membuat bulu kuduku merinding. Suara gesekan daun dan ranting yang tertiup angin juga tak kalah menyeramkan, jujur saja. Bila terlalu lama di hutan ini, rasanya aku bisa jadi gila. Beberapa kali jantungku rasanya hampir melorot karena tiba-tiba saja di depanku muncul wajah nenek tua yang keriput. Wajah itu persis seperti wajah malampir yang ada di televisi. Allahu Akbar, begitu kaget. Ada apa? Tanya kapten sambil mengernyitkan dahi. Gak ada apa-apa, Kap. Balasku sambil menarik nafas lega. Ternyata yang kulihat hanyalah kulit kayu dari batang-batang pohon besar diterpa cahaya kemaram. Kulit pohon yang kasar itu membuat otak berpikir macam-macam. Dayat juga sepertinya dicekam ketakutan. Ayat kursi yang keluar dari mulutnya amburadul ke sana kemari. Pikiranku semakin tidak karuan ketika banyak sekali cahaya kunang-kunang mengitari kami. Mungkin ratusan, bisa juga ribuan. Kumpulan cahaya itu sepertinya sengaja menggiring kami semakin jauh masuk ke dalam hutan. Saat ini, yang kutakutkan bukan lagi binatang buas, tapi makhluk halus penunggu hutan. Cerita tentang kampung hantuan semakin menjadi-jadi bergelayut di kepalaku. Soleh! Soleh! Kapten terus berteriak lantang. Tidak dihiraukannya suara burung hantu yang menjawab panggilannya. Kapten terus memanggil nama Bang Soleh berulang-ulang hingga suaranya serak. Mana si Soleh? Kenapa dia pergi begitu saja? Tanya kapten sambil menyeka keringat di wajah. Aku dan Dayat hanya bisa menggeleng. Sebaiknya kita kembali. Bahaya kalau sampai terlalu jauh ke dalam hutan. Bisa-bisa nanti kita tersesat. Siapa tahu dia hanya pergi sebentar lalu kembali lagi. Sebaiknya kita tunggu di sana. Tambah kapten lagi. Tanpa pikir panjang, kami berbalik badan kembali ke perapian tempat kami beristirahat tadi. Kabut tipis berwarna putih mulai naik, membuat jarak pandang kami semakin pendek. Kami harus melangkah hati-hati agar tidak menginjak semak berduri atau binatang berbisa. Di atas dahan-dahan pohon, suara burung hantu masih mengikuti. Suaranya begitu teratur namun menakutkan. Serangga dan binatang malam lainnya juga tak kalah berisik. Kami terus melangkah dengan pelan, menyesuaikan kondisi tubuh yang belum pulih.
kunang-kunang juga masih setia mengiringi. Entah kebetulan atau ada sesuatu yang lain, yang jelas rasanya sudah lebih dari setengah jam kami hanya berputar-putar saja di hutan ini. Dari tadi belum juga bertemu bibir sungai yang kami cari. Obor darurat yang ada di tangan juga semakin redup, membuat pergerakan kami semakin sulit. Kapten, ada yang aneh, ucapku sambil menghentikan langkah. Kapten tiba-tiba berhenti, menatap wajahku dengan heran. Aneh bagaimana? Pohon ini sudah 3 kali dilewati. Kenapa ada di depan kita lagi? Kapten terdiam, lalu ia mengamati pohon besar yang ada di hadapan kami. Ada sebuah lubang cukup besar di batangnya, biasanya menjadi sarang hewan atau ular. Namanya juga pohon, memang bentuknya mirip semua. Apalagi saat ini gelap, pasti sulit dibedakan. Tidak, tidak kapten, sanggaku. Aku yakin ini pohon yang sama. Aku ingat betul, ada lubang di batangnya. Lagi-lagi kapten terdiam. Ia mengernyitkan dahi seakan tidak percaya dengan kata-kata yang kuucapkan barusan. Sudah, jangan dibahas, timpal Dayat. Sebaiknya kita terus maju ke depan. Suara sungai sudah terdengar. Aku dan kapten memfokuskan pendengaran, memastikan perkataan Dayat ternyata memang benar. Sayup-sayup terdengar, gemericik air yang mengalir. Tanpa berkata apa-apa, kapten langsung menerobos ke depan. Aku dan Dayat agak kesulitan menyusul di belakang, hingga akhirnya kami menjejakkan kaki di pinggir sungai. Kami semua terbelalak, tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Api unggun yang tadi kami tinggalkan kini lenyap tanpa bekas. Kami kebingungan, hanya berdiri mematung di pinggir sungai, tertutup gelap dan kabut di depan. Hanya terdengar suara gemericik air karena sungai tidak terlihat. Pemandangan di sekitar benar-benar gelap, kecuali kerlap-kerlip cahaya kunang-kunang yang sedari tadi mengikuti kami. Badan kami telah basah karena keringat. Meski angin malam sangat dingin hingga menusuk tulang, nafas kami masih ngos-ngosan karena sedari tadi menjelajah hutan. Kapten Anang masih terus mematung seperti hilang kesadaran. Beberapa kali kupanggil, ia tidak menggubris, hanya gumaman yang tidak jelas yang keluar dari mulutnya. Kapten, sekarang kita bagaimana? Tanya Dayat meminta kepastian. Lagi-lagi, gumaman tidak jelas. Aku dan Dayat saling menatap keheranan dengan perubahan sikap kapten yang mendadak, seperti ada hal janggal yang dialami kapten sehingga membuat kami merasa was-was. Perasaan kami semakin tidak tenang ketika obor di tangan masing-masing tiba-tiba padam dan hanya meninggalkan bara. Susah payah aku dan Dayat meniup bara obor kami masing-masing hingga api perlahan kembali menyala di depan. Kapten masih berdiri terpaku di tempatnya. Obor kayu yang padam tidak ia hiraukan. Aku dan Dayat semakin panik tatkala kabut asap putih bergerak perlahan akibat tertiup angin. Wajah Dayat terlihat lebih pucat dari sebelumnya dan lututnya gemetar tidak karuan. Tubuhku menggigil, entah karena malam yang semakin dingin atau rasa takut yang kualami. Kapten, seruku lagi sembari menepuk pundaknya. Lagi-lagi kapten hanya bergumam. Kepanikanku dan Dayat semakin menjadi-jadi. Kapten, aku mengulangi lagi memukul pundaknya. Setelah lebih dari 3 kali kutepuk, barulah ada respon. Ada apa? Jawab kapten kebingungan. Aku dan Dayat menarik nafas lega sambil mengelus dada. Kapten, obormu padam, sahut Dayat. Astagfirullahaladzim. Seolah tersadar, kapten tiba-tiba gelagapan. Susah payah kami bertiga meniup bara obor di tangannya hingga api kembali menyala. Ayo, kita jangan lama-lama di sini. Hutan di sini angker. Suara kapten seperti orang panik, entah apa yang dilihatnya. Memangnya kita mau kemana lagi, Cap? Tanyaku ragu. Kita harus ke hulu. Perapian kita ada di sana, dekat air terjun. Mungkin Soleh sedang menunggu kita di sana. Tapi Cap, sungai saja tidak terlihat. Bagaimana kita bisa tahu arah ke hulu? Tanya Dayat cemas. Benar juga. Kalau begitu kita pastikan arah aliran sungai. Kami bertiga lalu melangkah perlahan menuju bibir sungai yang gelap. Tiap pijakan kami lakukan sangat hati-hati karena banyak batu yang tajam. Di dalam hati, aku terus berdoa supaya kami baik-baik saja. Tapi entah kenapa, sedari tadi perasaanku tidak bisa tenang. Selalu saja aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami, entah dari mana. Arah hulu ada di sana, ucap kapten memecah kesunyian.
Kita harus cepatnya ke hulu sungai. Terlalu lama di sini membuat perasaanku tidak nyaman. Aku mengangguk setuju, namun belum sempat beranjak, tiba-tiba Dayat mencengkram lenganku dengan erat. Ada apa? Tanya Gusar. Itu, itu apa? Aku dan Kapten langsung memalingkan wajah ke arah tempat Dayak menunjuk. Di tengah sungai tampak sesosok hitam besar tengah duduk di atas sebuah batu, namun wajahnya tidak jelas karena hanya terlihat samar-samar diselimuti kabut tipis. Sosok misterius itu terlihat duduk dengan tenang memperhatikan kami di balik kegelapan. Sosok misterius yang di tengah sungai itu masih tak bergerak. Meski diterjang percikan air, sosok hitam itu masih terus duduk mematung. Aku dan Dayat menjadi waspada, mundur selangkah demi selangkah dengan sangat pelan. Astagfirullah, astagfirullah. Mulut Dayat Tanti mengucapkan istighfar, wajahnya tampak berkeringat dan nafasnya tersengal-sengal. Aku membaca ayat kursi dan segala doa yang kuingat, namun sosok misterius itu tetap tidak beranjak. Kapten tiba-tiba berjongkok, lalu memungut beberapa batu kecil. Setelah itu ia kembali berdiri, lalu mengambil ancang-ancang untuk melemparkan ke arah makhluk yang di tengah sungai. Aku menahan nafas ketika batu itu melayang di udara dan tiba-tiba hilang dalam kegelapan. Prak! Terdengar suara benturan cukup keras. Aku bersiap lari bila ada hal buruk yang terjadi. Hening. Beberapa saat berlalu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Makhluk misterius di tengah sungai tetap bergeming di tempat. Prak! Prak! Batu kedua dan ketiga menyusul. Tetap tidak ada hal buruk yang terjadi. Lihat kan? Dasar penakut, sungut Kapten Gusar, lalu beranjak menuju ke hulu sungai dengan langkah gontai. Kapten meninggalkanku dan Dayat yang masih kebingungan. Sial, hanya batu sungai. Dayat mengumpat. Sejurus kemudian kami berdua sama-sama tertawa. Lebih tepatnya menertawakan kebodohan kami karena terlalu takut. Pikiran kami berhalusinasi yang macam-macam lantaran gelap dan berkabut. Batu besar yang berdiri kokoh di tengah sungai kami sangka hantu. Kami bertiga kembali berjalan menyusuri sungai ke arah hulu. Minimnya penerangan ditambah tidak ada tenaga karena lapar membuat pergerakan kami sangat lambat. Kunang-kunang sudah berhenti mengikuti, hanya kabut yang terus bergerak karena tertiup angin. Setiap beberapa langkah, Dayat selalu menoleh ke belakang guna memastikan tidak ada yang mengikuti. Terbersit rasa kesal karena tidak percaya ucapannya tempo hari. Tapi untuk kali ini, aku akan lebih percaya pada insting Dayat. Setelah melewati dua belokan, akhirnya apa yang kami tuju mulai terlihat. Di kejauhan tampak cahaya api unggun yang bersinar terang di pinggir sungai. Kapten sumringah lalu mempercepat langkahnya. Aku dan Dayat juga makin bersemangat. Setidaknya sebentar lagi kami bisa istirahat. Sekitar 100 meter dekat api unggun, Kapten mendadak berhenti. Obor di tangannya langsung ia matikan dengan tergesa. Matikan obor kalian, cepat. Meski lirih, suara Kapten terdengar panik. Tanpa banyak tanya, aku dan Dayat menuruti perintah Kapten. Selama beberapa detik kami jongkok dalam diam, memperhatikan api unggun di depan. Diterpa cahaya api yang menyala, terlihat sosok seperti manusia sedang mencakar bebatuan dan pasir di dekat api unggun. Kali ini aku yakin bukan halusinasi, soalnya Kapten pun tampak cemas. Kalian lihat kan? Apa yang kulihat? Tanya Kapten setengah berbisik. Iya Kapten, balasku pelan. Kenapa Mang Soleh berperilaku aneh? Kali ini Dayat yang buka suara. Ternyata sosok yang kami lihat itu adalah Mang Soleh. Kapten, lihat tangannya, tambahku lagi. Itulah yang kukhawatirkan. Apakah orang itu benar-benar Soleh? Atau ada yang lain? Meski jarak kami cukup jauh, terlihat jelas kalau tangan Mang Soleh penuh darah. Kami semakin ngeri ketika Mang Soleh mengangkat sebuah batu yang cukup besar dengan tangan kanan dan memukul-mukul lengan kirinya berulang kali. Tertutup kegelapan, kami terus mengamati gerak-gerik Mang Soleh yang mencurigakan. Semakin lama, tingkah Mang Soleh semakin membuat kami resah. Batu tajam di tangan kanannya terus ia hujamkan ke lengan kiri tanpa henti hingga darah muncrat ke wajahnya. Kalian tunggu di sini, biar aku yang memastikan keadaan Soleh. Kalau ada apa-apa,
Tolong bantu aku. Belum sempat kutahan, kapten langsung pergi begitu saja. Ia melangkah sangat pelan hingga hampir tidak bersuara dengan menggenggam kayu bekas obor di tangan. Jarak kapten dan Bang Soleh semakin dekat. Aku dan Dayat menahan nafas karena tegang. Setiap kali ia melangkah, disitulah nafas kami tertahan. Kapten akhirnya sampai di depan Mang Soleh yang masih saja memukul-mukul tangannya. Mang Soleh terlihat kaget dan matanya melotot. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja kapten membuang kayu di tangannya kapten, lalu menoleh ke arah kami yang masih menunggu dalam gelap. Kemudian berteriak, menyuruh segera mendekat. Hamid, Dayat, kemari, seru kapten lantang memecah kesunyian. Kami kini duduk melingkar di depan api unggun yang menyala, menikmati daging ular depong. Hasil tangkapan Mang Soleh. Rupanya sedari tadi Mang Soleh memukul-mukul ular depong, sejenis ular piton yang pendek namun besar hingga darahnya muncrat kemana-mana. Ternyata rasa daging ular biasa saja, tidak ada yang istimewa, bahkan lebih banyak tulangnya daripada daging. Kamu tadi hilang kemana? Hampir saja kami kesasar karena mencarimu, tanya kapten pada Mang Soleh sambil mengunyah daging ular di mulutnya. Harusnya aku yang bertanya, kalian yang kemana? Kukira kalian sudah kabur karena ketakutan, entah dikejar hantu atau tambun. Mang Soleh terus menambah beberapa ranting kering hingga api unggun semakin membesar. Ia terus menambah ranting demi ranting tanpa melirik sedikit pun ke arah kami bertiga. Kami bertiga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi Mang Soleh sepertinya enggan bercerita. Entah apa yang disembunyikan. Sebaiknya kita beristirahat, simpan tenaga untuk besok. Besok pagi kita susur hilir sungai. Mungkin ada perkampungan di sana. Aku dan Dayat menuruti ucapan kapten. Hanya Mang Soleh yang sepertinya tidak mau tidur sedikit pun. Ia tidak mau bergeser dari api unggun di depannya. Pandangannya danar menatap api yang terus menyala. Matahari belum terlalu tinggi. Kami berempat berjalan beriringan menyusur sungai ke arah hilir di atas pohon. Oa-oa saling berkejaran sambil mengeluarkan suara yang lantang. Serangga dan burung juga terus berkicau, mengeluarkan suara khas hutan belantara. Walau tubuh kami baik-baik saja, tapi kami harus melangkah perlahan karena badan yang masih terasa ngilu di setiap sendi. Kadang kami harus melangkah di semak berduri di pinggiran sungai karena hamparan pasir dan batu yang membentang di sepanjang sungai terputus. Beberapa kali langkah kami terhenti karena harus menyingkirkan duri tajam yang menembus kulit. Waktu berlalu dan matahari semakin tinggi. Belum juga ada tanda-tanda kami menjumpai perkampungan. Untung saja di atas kepala kami adalah daun-daun yang lebat sehingga sinar matahari tidak menyengat akibat terhalang dedaunan. Sepanjang perjalanan, Mang Soleh berada di paling belakang. Sudah berjam-jam lamanya tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bila diajak bicara, dia hanya diam sambil melangkah. Matanya selalu awas ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu yang mengikuti kami. Mit, apa kau tidak merasa aneh? Dari tadi Mang Soleh hanya diam seperti orang bisu, ujar Dayat setengah berbisik, takut kedengaran Mang Soleh di belakang. Sudah biarkan saja, sautku sambil menyikut pinggang Dayat. Tapi Mit, dia, sudah, jangan dibahas. Aku memotong kalimat Dayat hingga ia terdiam. Di saat seperti ini, aku tidak mau berdebat untuk hal yang aneh-aneh. Pikiranku terlalu lelah untuk menduga yang macam-macam. Semakin lama melangkah, tubuhku rasanya sudah tidak bisa berkompromi untuk terus berjalan. Nafasku mulai sesak dan pandangan berkunang-kunang. Setelah menemukan pohon besar yang rindang di pinggiran sungai, kami beristirahat di bawahnya untuk memulihkan tenaga. Aku, Dayat dan Kapten Anang duduk bersandar di batang pohon. Sementara Mang Soleh tetap berdiri sedari tadi. Matanya melirik ke segala arah seperti mengawasi sesuatu. Soleh, kenapa kau? Dari tadi kau tak bicara sedikit pun. Apa yang terjadi semalam? Rupanya kapten juga menyadari gerak-gerik Mang Soleh yang ganjil. Matanya yang tajam tak pernah lepas mengamati tingkah Mang Soleh yang mencurigakan. Sebaiknya kita harus terus bergerak. Terlalu lama di sini bisa berbahaya. Apalagi sebentar lagi gelap. Tiba-tiba saja Mang Soleh melangkah, namun langkahnya terhenti karena kapten menjengkram lengannya.
Sebenarnya ada apa? Tanya kapten dengan mata melotot. Aku tidak bisa bicara banyak. Kalau memang mau selamat, sebaiknya kita harus kembali bergerak. Mang Soleh menepis cengkeraman Kapten Anang lalu kembali melangkah menyusuri sungai ke arah hilir. Kami yang terbengong dengan tingkahnya segera menyusul Mang Soleh dengan tergopoh. Kami berempat melanjutkan perjalanan ke arah hilir hingga tidak terasa langit mulai gelap. Usaha kami sepertinya membuahkan hasil karena di depan terlihat atap-atap rumah berjejer. Beberapa buah perahu jukung tertambat di pinggir sungai. Penuh semangat kami mempercepat langkah untuk segera meminta pertolongan, tapi segera kami sadari ada sesuatu yang janggal. Kampung di depan kami begitu sunyi. Tidak ada aktivitas manusia yang terlihat. Semakin dekat, apa yang kami takutkan semakin nyata. Tidak ada seorang manusia pun yang kami jumpai. Tidak juga terdengar hiruk pikuk layaknya perkampungan pada umumnya. Kulirik Mang Soleh melangkah penuh waspada. Matanya yang tajam mengawasi segala penjuru, membuatku merasa sedikit khawatir. Langkah kami terhenti beberapa meter dari gerbang desa. Tertutup rimbun belukar, berdiri pakahan di pinggir sungai. Tidak hanya satu, pakahan terlihat berjejer rapi hingga ke gapura. Kami saling pandang. Terasa janggal, ada pakahan di sekitar kampung. Dugaanku, ada kematian tidak wajar di kampung ini. Saat melirik ke gerbang desa, aku semakin cemas. Terdapat dua buah tombak yang ditancap menyilang dan dililit kain hitam di bagian atas. Tali anyaman rotan membentang di antara tiang penjaga gerbang, dihiasi daun-daun sawang yang telah layu. Inting Pali, gumam Mang Soleh tertahan. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. Kenapa? Kenapa ada Inting Pali di gerbang desa? Tanyaku khawatir. Entahlah, jawab Mang Soleh tertahan. Sepertinya siapapun yang masuk ke kampung ini maka akan mati. Tanpa khawatir, Mang Soleh melangkah gontai ke arah gapura. Tombak menyilang ia copot, ia ambil sebuah sebagai senjata lalu berjalan di bawah bentangan Hinting Pali menuju ke dalam kampung. Aku dan Dayat hanya bisa saling pandang, sedangkan Kapten Anang bergegas mengambil tombak yang tersisa dan menyusul Mang Soleh. Tidak ada pilihan. Aku dan Dayat segera menyusul mereka berdua. Kami mempercepat langkah agar tidak jauh tertinggal, apalagi hari semakin gelap. Pemandangan yang kami lihat di dalam kampung sungguh menciutkan nyali. Rumah-rumah penduduk terlihat porak-poranda dan puing-puing berserakan di jalan yang berupa tanah merah. Tulang-tulang dan tengkorak manusia bergelimpangan di mana-mana. Juga ada beberapa mayat yang masih utuh, namun sisa tulang terbungkus pakaian. Entah apa yang terjadi. Sepertinya ada hal mengerikan yang menimpa kampung terpencil di tengah belantara ini. Beberapa yang selamat sepertinya berhasil melarikan diri. Sejenak aku ragu, apakah memasuki kampung ini adalah keputusan yang tepat? Mang Soleh dan Kapten Anang yang memegang tombak bersiap waspada. Aku dan Dayat mengiringi di belakang dengan rasa cemas. Kayu telah kami pegang untuk berjaga-jaga. Entah kenapa, bulu kuduku kembali merinding. Sedari tadi, aku merasa ada yang mengawasi kami entah di mana. Sejauh mata memandang, daun-daun kering berserakan di sepanjang jalan. Patung Sapundu, patung berwujud manusia yang biasanya ada di depan rumah warga, bergeletakan di jalan. Di kiri dan kanan banyak rumah yang telah ambruk dan rata dengan tanah. Sebagian lagi tampak kosong tanpa penghuni, ditutupi tanaman merambat. Apa yang kami lihat ini seperti kampung yang ada di film horor, sepi, sunyi dan berantakan. Kenapa kampung ini? Tanya Dayat khawatir. Tidak satupun yang menjawab. Hinting Pali yang ada di gapura sepertinya pertanda yang cukup jelas. Kami terus melangkah hati-hati agar tidak menginjak paku atau benda tajam lainnya. Langkah kami terhenti ketika melewati sebuah tanah yang cukup lapang. Di tengahnya berdiri tegak patung Sapundu yang biasanya digunakan untuk mengikat hewan kurban saat ritual kematian. Namun bentuk ukirannya tidak lazim. Biasanya Sapundu berwujud manusia, tapi yang ada di hadapan kami ini berwujud hewan melata melilit kayu ulin dengan barisan gigi dan taring tajam serta sisik yang menonjol. Sapundu di depan kami berwujud ular naga raksasa yang sedang memangsa manusia. Tambun,
desis Mang Soleh. Kami semua tercekat, saling pandang tanpa bersuara. Seketika kami merasa ngeri. Hinting pali yang ada di gerbang adalah peringatan agar tidak seorang pun memasuki kampung ini. Bila dilanggar, maka orang itu akan mati bersimbah darah. Waktu terus berlalu dan langit semakin gelap. Kelaparan dan kelelahan, kami terpaksa menginap di kampung tanpa penghuni malam ini. Setelah memeriksa beberapa rumah kosong, akhirnya kami menemukan sebuah rumah yang paling cocok untuk menginap. Sebuah rumah yang paling kokoh, berbentuk panggung dan berbahan kayu. Peralatan dapurnya juga cukup lengkap. Walau tidak ada kompor dan hanya menggunakan tungku, ada sisa minyak tanah, juga pisau yang bisa dijadikan senjata. Jelas sekali kalau rumah ini ditinggalkan dalam keadaan buru-buru. Hal pertama yang kami cari adalah sisa-sisa bahan makanan, entah itu beras atau ikan asin. Namun usaha kami sia-sia, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Begitu juga rumah yang kami periksa sebelumnya, hanya ada beberapa bumbu dapur seperti garam dan gula. Untung saja ada singkong yang tidak terurus. Daunnya kami petik dan umbinya kami cabut. Karena langit semakin gelap, kami terpaksa harus meraba-raba. Saat mengambil setundun pisang yang tumbuh liar di dekat dapur, tiba-tiba perasaanku tidak nyaman. Aku kembali merasa ada yang mengawasi. Di rumah kosong sebelah terdengar suara langkah kaki. Aku berhenti memotong tundun pisang karena penasaran. Aku sangat yakin tiap jengkal rumah kosong di sebelah sudah kami telusuri. Tak ada apapun yang kami temui kecuali rumah usang yang ditinggal pergi. Namun kini di rumah itu terdengar seperti ada penghuni. Kupasang mata baik-baik karena bisa saja aku yang berhalusinasi. Pandangan kuarahkan untuk mengawasi tiap sudut rumah yang hampir roboh. Pandanganku terhenti saat menatap ke arah jendela. Jantungku rasanya hampir copot saat kulihat ada sosok seperti manusia berjalan di dalam rumah samar-samar dalam gelap. Sosok itu terlihat sangat kurus, berwarna putih pucat dengan rambut panjang terurai. Sosok itu berjalan ke sana kemari seolah sudah lama menghuni rumah itu. Tubuhku tiba-tiba kaku dan mati rasa saat sosok itu bergerak perlahan ke arah jendela. Sorot wajahnya mengerikan karena tidak ada kulit yang membungkus daging. Matanya berlubang dan barisan giginya yang tajam terlihat jelas, hanya mematung dalam gelap. Jelas sekali yang kulihat adalah tengkorak berambut panjang. Jantungku berdetak sangat kencang karena tengkorak itu terus menatap ke arahku di balik jendela. Aku ingin menjerit, tapi mulutku terkunci. Seumur hidup, baru kali ini aku melihat hantuan. Tubuhku gemetar dan kakiku terasa lemas. Aku mulai membaca ayat kursi dalam hati, hingga tengkorak itu mundur perlahan dan menghilang dalam gelap. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bernafas lega. Jangan melamun, sentak Kapten Anang memukul pundakku. Di sampingnya, Mang Soleh sudah berdiri dengan tombak menatap tajam ke arah rumah kosong itu. Sebaiknya kita segera masuk. Terlalu berbahaya bila kita berada di luar saat gelap. Mang Soleh lantas berbalik lalu melangkah ke dalam rumah tempat kami menginap. Kami bertiga yang di belakang segera menyusul. Namun tetap saja perasaanku tidak nyaman. Sekali lagi aku melirik ke arah rumah kosong itu. Di balik jendela, tengkorak itu ternyata masih mengawasi kami dengan tatapannya yang kosong. Langit seutuhnya gelap. Lampu teplok yang kami temukan jadi satu-satunya penerang. Di luar, keadaan benar-benar mencekam. Suara gemerisik daun yang tertiup angin terdengar sayup-sayup dari arah hutan. Suara binatang malam kembali terdengar dan semakin berisik. Makanan yang kami temukan telah habis tak bersisa. Kuah rebusan daun singkong pun kami seruput bergantian. Setelah cukup kenyang, tidak banyak perbincangan yang kami lakukan. Kami tidak berminat membahas atau mencoba menebak-nebak tentang peristiwa mengerikan yang dialami penduduk kampung ini. Kami hanya membahas perihal rencana esok pagi supaya bisa pergi secepatnya dari kampung ini dalam keadaan selamat. Mang Soleh akhirnya menyuruh kami segera tidur karena tidak mau esok hari kami bangun kesiangan. Menurutnya, semakin cepat meninggalkan tempat ini, maka semakin besar peluang kami untuk pulang dalam keadaan hidup. Dayat dan Kapten Anang sudah terlelap.
Mungkin karena kelelahan ditambah kondisi tubuh yang belum pulih membuat mereka berdua cepat tertidur. Kulihat Mang Soleh, ia masih sibuk mengutak-atik beberapa senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah. Sedangkan aku dari tadi masih belum bisa tertidur meski sudah memejamkan mata, pikiranku melayang kemana-mana. Suara cicak juga terdengar sangat keras membuat nyaliku jadi ciut. Konon bunyi cicak adalah pertanda kehadiran jin atau setan. Aku kembali teringat tengkorak berambut panjang tadi. Semakin diusir, malah semakin menghantui. Aku berdoa dalam hati, berharap makhluk mengerikan itu pergi dari pikiranku. Namun, sorot matanya yang berlubang justru seolah-olah ada di hadapanku. Mungkinkah ia hantuan? Arwah penduduk kampung yang bergentayangan? Apakah ia sendiri atau ada hantuan lain? Membayangkannya membuat bulu kuduku tiba-tiba saja bergidik. Aku tiba-tiba terbangun saat suara-suara janggal terdengar dari luar. Awalnya suara yang kudengar masih samar, namun semakin lama terdengar semakin jelas. Suara gesekan dinding kayu seperti suara mencakar. Aku menutup telinga dan pura-pura tidur, namun suara cakaran itu masih tetap terdengar. Aku semakin panik saat mendengar suara lain, suara isak tangis tertahan. Suara isak terdengar sangat dekat, seolah-olah ada di antara kami yang sedang tidur. Perlahan, kubuka mata untuk memastikan sumber suara. Aku terkejut setengah mati. Di sudut ruangan ada sosok seperti manusia sedang beringkuk. Diterpa cahaya temaram, sosok bayangan hitam itu terisak pilu menyayat hati. Suara tangisnya terdengar sangat sedih, seperti sedang meratapi nasib. Seolah sadar sedang diperhatikan, sosok itu tiba-tiba saja mendongak, matanya tajam menatap ke arahku. Seketika tengkuku merinding dan jantung berdetak tidak karuan. Di luar, suara cakaran di dinding terdengar di mana-mana hingga rumah bergetar. Dan kini kusadari, kami tidak sendirian di kampung ini. Tak ingin beradu mata, aku berbalik badan dalam keadaan pura-pura tertidur. Belum hilang rasa takutku, ternyata ada sosok hitam lain yang bergerak di dalam rumah. Sosok itu seolah muncul dari kegelapan, terlihat lebih tinggi dari yang sedang bersimpuh, menangis. Lantai terasa bergetar seiring langkah kakinya mendekat ke arahku. Celaka batinku, rupanya kami tidur di rumah berhantu. Aku menahan nafas saat langkah demi langkah terlihat semakin dekat ke wajahku. Tubuhku tiba-tiba kaku ketika salah satu kaki yang penuh bulu terangkat ke udara siap menghantam kepalaku. Krak! Kaki itu mendarat pelan di sampingku, melangkah melewati badanku dan terus mendekati sosok yang sedang menangis. "Shh, jangan berisik," ucap sosok yang lebih tinggi. Suara yang ku kenal, rupanya Mang Soleh. Sedangkan yang menangis itu ternyata Dayat yang sedang ketakutan. "Jangan bersuara, ada sesuatu di luar," desis Mang Soleh. Sialan, rasa takut membuat otakku tidak berpikir normal. Hanya siluet tubuh manusia, malah aku pikir hantu. Bergegas aku bangkit dan menghampiri mereka berdua. Tidak lama kemudian, Kapten Anang sudah berdiri di samping kami dengan tombak di tangan. Di luar, bunyi cakaran telah berganti dengan suara lemparan ke dinding rumah. Tak, tak. Suara teror semakin menjadi, entah manusia atau makhluk halus. Kami mengintip di celah dinding samar-samar. Terlihat tengkorak berambut panjang berdiri di antara pohon pisang. Mang Soleh memberi kode. Kami pun berpencar dengan masing-masing memegang senjata di tangan. Kapten Anang dan Dayat keluar dari pintu depan, sedangkan aku dan Mang Soleh keluar lewat pintu belakang. Entah hantu atau manusia, kami bertekad meringkus makhluk itu. Kami berjalan mengendap hingga hampir tidak bersuara. Di bawah sinar bulan, kami bergerak perlahan di semak-semak mendekati makhluk yang terus melempari rumah kami dengan batu. Di depan, Mang Soleh terlihat ragu melanjutkan langkah. "Astagfirullah," ucap Mang Soleh kaget. Aku tidak melihat jelas karena tertutup kabut dan gelap malam. Samar-samar di antara ribut pisang, tengkorak berambut panjang masih berdiri di situ. Bulu-bulu halus di lengan dan tengkuku kembali merinding ketika kepala tengkorak itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Sepertinya tengkorak itu menyadari kehadiran kami. Mang Soleh lalu berjongkok dan mengambil sebongkah batu yang cukup besar.
Bismillah, ucap Mang Soleh sembari meniup batu di genggamannya. Setelah cukup yakin, batu itu ia lempar tepat ke arah kepala tengkorak tadi. Prak! Kepala tengkorak itu hancur dan tubuhnya ambruk. Siapa di situ? Teriak Mang Soleh membaca kesunyian tanpa takut. Mang Soleh mendekati sisa tubuh yang tergeletak di antara rimbun pohon pisang. Rasa takutku seketika hilang berganti keberanian. Aku segera mengiringi Mang Soleh diikuti Kapten Anang dan Dayat yang muncul dari arah lain. Beberapa langkah dari posisi tubuh makhluk itu tergeletak, kami berempat seketika kaget. Tubuh itu tiba-tiba bangkit dan melompat ke arah hutan bagai kancil. Kejar! Pekik Mang Soleh. Kami berempat langsung menerobos rimbun semak mengejar tubuh itu yang berusaha kabur. Ada suatu kejanggalan yang membuatku heran. Rambut panjangnya masih terurai, padahal tadi sangat jelas kalau tengkoraknya pecah berantakan. Brak! Terdengar suara benturan yang sangat keras dari arah depan dari semak. Kapten Anang menerjang makhluk itu. Semak belukar di hadapanku bergoyang dengan hebat. Lalu terdengar rintih kesakitan tanpa ampun. Kapten Anang dan Mang Soleh menghajar makhluk itu bergantian. Ampun, ampun. Pukulan dan tendangan terhenti ketika suara merintih itu terdengar tidak asing. Sugeng, tanya Kapten kaget. Di dalam rumah, Mas Sugeng merintih karena luka di bibir dan pelipis. Bersandar pada dinding, matanya berkaca menahan perih, jakunya naik turun seolah susah menelan ludah. Tak tega aku melihatnya. Tapi di sisi lain, aku juga jengkel dengan ulahnya. Aku dan Dayat membersihkan luka Mas Sugeng dengan air serta kain kotor yang kami temukan di dalam rumah. Berkali-kali Mas Sugeng meminta maaf, namun rupanya Kapten Anang masih gusar. Untuk apa kau menyamar menjadi hantu? Hampir saja ku tombak mulutmu tadi. Kapten Anang melotot menahan amarah. Mas Sugeng tertunduk, tidak berani menatap mata Kapten. Maaf Kapten, ya aku pikir kalian itu hantu. Ya lalu kenapa kau berpura-pura menjadi hantu? Hardik Kapten masih dengan nada tinggi. Ya karena itu aku menyamar jadi hantu. Karena aku pikir kalian hantu, jawab Mas Sugeng memelas. Sudahlah, syukur kau masih hidup. Kita bisa berkumpul kembali. Sebaiknya kau ceritakan apa yang terjadi denganmu. Timpal Mang Soleh seraya mendekati Kapten Anang yang masih emosi. Seketika raut wajah Mas Sugeng berubah. Matanya berbinar dan senyum simpul di bibir, penuh semangat dan berapi-api. Mas Sugeng menceritakan detik demi detik peristiwa mengerikan yang ia alami. Untung saja aku jago berenang. Kalau enggak, bisa mati aku di Gulung Riam. Malam itu berkilo-kilo aku terseret air deras. Rupanya Gusti Allah masih sayang. Sebatang pohon hanyut kupeluk hingga tertidur. Nah, waktu tersadar, aku sudah ada di dekat kampung ini. Mas Sugeng mengatur nafasnya yang tersengal. Dilihatnya, kami masih terdiam. Mas Sugeng kembali melanjutkan cerita. Waktu itu matahari belum tinggi. Kedinginan dan kelelahan, ya aku berjalan ke kampung ini untuk meminta pertolongan. Namun, seketika aku kaget. Ternyata kampung ini luluh lantak. Hanya ada tulang dan mayat yang telah mengerikan. Mas Sugeng bergidik dan matanya melotot. Jujur, kukira aku sudah mati dan jiwaku ditawan di kampung Hantuen. Satu malam aku tidur di sini dengan rasa takut dan ngeri. Ada suara tangis, ada suara jerit kesakitan. Rasanya ingin kabur. Namun tubuhku terlalu lemah. Lalu, di hari kedua, tubuhku sudah membaik. Saat kuintip, ada 4 sosok yang mencurigakan. Ya aku pikir hantu, makanya aku nyamar jadi hantu agar tidak diganggu. Tengkorak dan tulang itu kutenteng kemana-mana. Konon hantu akan tertipu bila ada manusia yang menyamar jadi hantu. Dasar jamet, sentak Kapten lantang. Apa tidak merasa ngeri? Menenteng tengkorak manusia kemana-mana. Mas Sugeng lagi-lagi tertunduk sambil menggigit bibir. Kenapa kau tidak berusaha mencari kami? Tanya Kapten pelan. Maaf Kapten, ya aku pikir kalian semua sudah mati. Kapten menghela nafas panjang kala mendengar penuturan Mas Sugeng. Kapten, tunggu di sini. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan untuk kalian. Mas Sugeng lalu bangkit dari duduknya dan berlari kecil ke rumah sebelah. Kami berempat terheran-heran dengan tingkahnya yang ganjil. Tidak berapa lama, Mas Sugeng sudah kembali dengan membawa benda aneh diapit dengan 2 tangan di dada, berwarna putih pudar. Benda di tangannya terlihat seperti kelambu usang. Hamid, Dayat,
Bantu aku membentang benda ini, ujar Mas Sugeng dengan nafas putus-putus. Aku dan Dayat kemudian membantu membentang benda itu sangat panjang, hingga ujung ruangan rumah ini hanya cukup untuk separuh benda itu. Kalau dibentangkan semua mungkin panjangnya lebih dari 20 meter, sedangkan lebarnya aku taksir sekitar 3 meter. Kami lalu berdiri di samping benda itu. Di balik cahaya lampu teplok yang temaram, kami semua tercekat, begitu menyadari benda apa yang dibawa oleh Mas Sugeng. Kulit tambun, ucap Mang Soleh lirik. Makhluk itu rupanya baru berganti kulit. Mungkin dia ada di sekitar sini. Lanjut Mang Soleh sambil menatap wajah kami bergantian. Kulirik, wajahnya terlihat tegang. Kecemasan kami bertambah ketika lantai tempat kami berpijak mulai bergetar. Dari luar, suara desisan yang tidak asing kembali terdengar. Persis suara desisan tempo hari, suara desisan yang merenggut nyawa. Jantungku berdetak kencang, menyadari Tambun sudah ada di sekitaran kami. Kami semua menahan nafas dan tidak bergerak sejengkal pun karena suara desisan itu terdengar semakin nyaring. Tiang-tiang penyangga di sisi kanan bergemeretak saat suara desisan bergerak perlahan ke atas atap. Lantai mulai miring dan dinding pecah satu persatu karena tidak sanggup menahan beban. Dengan wajah tegang, kami berlima menatap langit-langit. Brak! Langit-langit rumah tiba-tiba hancur berantakan. Mulut besar dengan barisan gigi tajam menganga lebar mencari mangsa. Sekuat tenaga aku berlari menerjang pintu. Tubuhku terpelanting dan tersungkur di tanah. Darah mengucur dari sikut dan pelipis di belakang. Jerit kematian menggema di kampung yang sunyi ini. Berdebar-debar rasa jantungku melihat rumah tempat tadi istirahat berguncang hebat. Jerit kesakitan dan suara tubuh terbanting terdengar jelas dari dalam rumah. Tiba-tiba atap ambruk hingga mengeluarkan bunyi menggelegar. Dinding-dinding kayu mulai koyak berterbangan ke sana kemari. Sebuah tiang penyangga roboh tepat menyasar tubuhku. Aku berguling ke kanan menghindari hantaman kayu ulin yang meremukkan tulang. Brak! Ah! Seketika aku menjerit. Kurasakan sakit di pergelangan kaki kiri. Kayu ulin sebesar paha menggencet kakiku, menyebabkan perih sampai ke tulang. Sekuat tenaga aku mengangkat kayu itu, namun sungguh berat bagai tiang besi. Aku berteriak sekeras-kerasnya berharap ada yang menolong. Percuma, tidak seorang pun yang datang. Hanya ada puing-puing kayu yang terlempar akibat amukan Tambun. Aku semakin panik saat yang kedua mulai bergoyang-goyang. Tak ingin mati konyol, ku kerahkan tenaga sampai nafasku sesak. Tiang ulin terus bergoyang-goyang membuat nyali semakin ciut. Jantungku berdetak cepat dan nafasku memburu berpacu dengan waktu. Ku kumpulkan tenaga hingga keringatku mengucur. Usahaku mulai membuahkan hasil. Kayu ulin yang menimpa kaki perlahan terangkat. Begitu ada celah, segera ku tarik kaki dan kayu ulin itu kutendang menggunakan kaki kanan ke samping. Dengan susah payah akhirnya kakiku terbebas walau penuh luka. Segera ku bangkit demi menyelamatkan nyawa yang di ujung tanduk. Namun terlambat. Baru saja berpijak pada dua kaki, tiang kedua roboh menyasar tubuhku. Kakiku gemetar tak bisa bergerak. Dalam kepalaku yang terbayang hanyalah kematian. Suara tiang patah terdengar kencang memekakan telinga. Spontan aku menjilangkan kedua tangan berusaha melindungi kepala. Krek, brak! Tanah terasa bergetar ketika tiang itu menghantam tanah tepat sejengkal di samping tempatku berdiri. Aku bergidik ngeri. Bulu kuduku merinding, nyaris saja batinku. Tanpa pikir panjang aku mengambil langkah 1000 menahan perih. Ku paksakan kaki berlari secepat yang ku bisa. Mengandalkan cahaya bulan dan bintang, aku berlari sangat kencang mengejar Mang Soleh yang telah jauh di depan. Di belakang, jerit memelas meminta tolong sayup-sayup terdengar lalu menghilang. Terdengar sangat perih dan menyayat hati. Entah siapa yang menjadi korban. Yang ku pikirkan hanyalah keselamatan diri sendiri. Tak kupedulikan nyeri di kaki. Aku berlari dan terus berlari menembus pekatnya malam hingga tiba di pinggiran sungai. Cepat, cepat, teriak Dayat dari atas jakung yang sudah mengapung di sungai. Aku melompat ke sungai dan segera berenang mengejar perahu jukung yang mulai menjauh. Terlalu letih, kurasakan tenagaku semakin lemah hingga sepasang tangan menyeret paksa tubuhku ke atas jukung. Brak!
Tubuhku tempas tanpa tenaga. Di dalam jukung, aku menggigit bibir melawan dingin. Baru terasa tubuhku sakit semua dan ngilu di setiap sendi. Kurasa perih di pelipis kiri. Rupanya darah menetes tanpa henti. Dayat membantuku membersihkan luka dengan air dan kain kotor yang ia temukan di dalam jukung. Aku hanya bisa meringis hingga mataku berair. Di depan dan belakang, Mang Soleh dan Kapten Anang terus mendayung mengikuti arus sungai ke arah hilir. Jukung kecil ini bergerak-bergerak cepat walau hanya ada cahaya bulan dan bintang sebagai penerang. Aku tersiap demi menyadari Mas Sugeng tidak ada di antara kami. Hatiku rasanya remuk redam karena kami baru saja berjumpa beberapa saat lalu. Ada getir yang tidak terucap karena besar harapan kami semua akan pulang dalam keadaan selamat, namun takdir berkata lain. Rupanya Mas Sugeng telah benar-benar pergi untuk selamanya. Ya begitulah teman-teman, luar biasa kisahnya, makin seru, makin menegangkan, dan bagaimana akhirnya Hamid, Kapten Anang, CS ya menemui satu kampung ya, kampung mati di sana, dan mungkin ada teman-teman berpikiran, ngapain sih pakai masuk, udah ketahuan kampungnya serem. Mereka butuh persenjataan. Salah satunya mereka dapat adalah tombak kan, di situ pisau, dan yang pasti lagi adalah mereka membutuhkan bahan makanan. Karena udah beberapa hari mereka udah makan udah apa aja ya, ikan, ular, wih serem banget ya. Dan itu apa, survival ya, kebetulan saya juga suka nih kisah-kisah survival kayak gini. Jadi bertahan di alam liar dengan apa yang mereka dapat. Dan di situ ketika masuk ke kampung itu ternyata mereka menemukan fakta yang sangat mengerikan. Bagaimana satu kampung itu seperti dihabisi ya oleh satu makhluk yang bernama Tambun. Jadi kalau Tambun ini ternyata digambarkannya sebagai ular besar ya. Itu panjang kulitnya 20 meter, lebarnya 3 meter. Itu serem banget, lebarnya udah kayak mobil ya kan teman-teman. Luar biasa banget di sini. Dan iya ketemu Mas Sugeng, dan tapi ketemunya sebentar, akhirnya Mas Sugeng harus meregang nyawa dimakan oleh Tambun. Makin penasaran kan bagaimana besok, akankah mereka selamat dari kejaran sosok makhluk yang mengerikan itu? Jangan sampai ketinggalan besok jam 12 siang buat part kelimanya teman-teman. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih terhadap Bang Beben yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dong di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya untuk channel Ilo Entry setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf ya apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten kami besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.